Halo, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Eh, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini, yang udah dukung aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung, hai, selamat datang. Aku Melin, aku Intuitive Tarot Leader. Dan seperti biasa, aku bakalan enggak sih, kita bakalan ngelakuin apa bacaan ya seperti biasa. Eh, ini dengan judulnya apa yang menghalangi jodohmu gitu. Kenapa aku buat ini, karena beberapa orang akhir-akhir ini, dalam minggu ini ya, kayaknya memang memiliki banyak hal gitu ya. Aku dapetin beberapa cerita dari teman-teman gitu. Tapi kan masalahnya itu tuh satu, perlu disadari bahwa kadang-kadang memang kita sudah memiliki masanya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kapan jodoh itu datang, bagaimana, itu sebenarnya mungkin beberapa orang sudah ada timelinenya sendiri, dan kita berbeda setiap orangnya gitu. Yang kedua adalah sadari bahwa mungkin kita selaku manusia pasti memiliki mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tidak sadari, dan itu menjadi penghalang jodoh kita, atau memang dari karakter kita sendiri begitu. Dalam artian biasanya bukan biasanya eh, keterhalangan rezeki, jodoh itu bagian dari rezeki ya, kalau aku sih percaya gitu. Rezeki itu boleh saja datangnya dari sebab luar atau sebab dalam diri sendiri gitu ya. Dan mungkin aja beberapa orang itu possibility, ada kemungkinan gitu ya. Mungkin saja itu memang ada yang menghalangi gitu ya. Apakah karena sesuatu hal yang berbau magic, atau memang ada trik-trik yang lain gitu ya. Setidaknya seperti jodohnya ditikung atau bagaimana. Tapi percayalah bahwa barang-barang yang demikian itu sebenarnya tidak akan ada yang tertukar, dan tidak yang namanya jodoh tidak ada istilahnya datang terlambat ataupun terlalu cepat. Hanya saja sebagai manusia kita harus selalu menyadari, introspeksi, dan ya terus berbenah diri gitu ya. Nah teman-teman, aku disclaimer dulu, ini general reading, kartu-kartunya udah aku meditasiin, dan mungkin cocok untuk beberapa kalian dan tidak cocok untuk beberapa orang. Ini ambil yang baiknya saja ya, yang tidak baiknya jangan diinikan, jangan diambil. Dan kalau bisa, jika itu bisa menjadi pelajaran ya jadikan pelajaran, kalau tidak ya lupakan saja, because this is just for reading, general reading. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang kalian sendiri, kalian boleh DM aku, dan boleh komen di bawah gitu. Kalau kalian punya topik tersendiri, kalian juga boleh kasih saran ya. So this is for beginning. Ini ada pile 3 pile 1, pile 2, pile 3. Dan sorry banget ya, aku lagi kurang sehat, dan juga berada di luar kota, jadi mungkin nggak terlalu maksimal ya untuk dalam minggu ini. Dan ini dia, kalian bisa pause video ini, atau kalian bisa pejamkan dulu mata kalian, dan pilih salah satunya ya, salah satu atau salah dua, atau mungkin tiga-tiganya. It's okay kalau kalian mau mendapatkan pesannya. Langsung saja ya, kita baca untuk file 1 dulu, file pertama. Aku simpan dulu ya 2 filenya. Dan mari kita lihat sama-sama apa yang menghalang jodohmu, masih menghalang jodohmu. Sini. Oh, the hangman. The hangman. Oh, overcoming difficulties ya. Wow. Apa yang menghalang jodohmu? Mungkin ini nggak muat ya, satu frame. Apa yang menghalang jodohmu? Aku geser sini dikit lagi dah.
Nah, di sini ada the Hangman, ada King of Cups, ada the Lovers, ada satu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 heart, 9 heart, 9 hati. Dan ini ada overcoming difficulties and may you see the subline in the everyday. Nah, untuk yang memilih yang pertama ini ya, jadi sebenarnya apa yang menghalangi jodohmu? Aku melihatnya ada beberapa sih, ada beberapa kategori. Yang pertama, sebagian kalian memang berada di fase pasif, dalam artian yang nggak mau ngapa-ngapain, jadi kapan jodohnya datang. Tapi sebenarnya ini juga ada masalah sih. Kadang-kadang kan kadang-kadang mungkin saja ada orang yang memang sudah lelah untuk untuk mencari, atau beberapa orang tuh kayak sudah lama gitu kan menunggu, sudah lama berusaha tetapi memang belum ada jodohnya, tidak ada jodoh. Yang kedua berkaitan dengan emosi sih. Yang pertama jangan pasif, yang kedua berkaitan dengan emosi gitu. Jadi selaku kita seorang dewasa ya, ataupun yang beranjak dewasa, jadi emosi adalah bagian terpenting dalam sebuah hubungan gitu. Jangankan hubungan antara dua orang, hubungan dengan keluarga, dengan orang lain, itu emosi juga sebenarnya adalah hal yang paling penting ya untuk diatasi gitu. Perlunya pengendalian emosi dan kedewasaan dalam cinta sih gitu. Mungkin ada ketidakstabilan emosi yang menghalangi hubungan ya. Kadang-kadang begini, kita manusia itu orang-orang, termasuk aku dan semua kita, bukan berarti kita tidak suka dengan sebuah kesetiaan, tetapi dengan karena emosi itu, emosi pasangan itu ini terlalu melelahkan ya, sehingga mengambil keputusan, pasangan akan masih ragu untuk maju ke tahap selanjutnya gitu. Sementara kartu the lovers ini nih the lovers itu ya lagi-lagi ini keseimbangan antara dua orang sih. Ini energi yang saling, yang sama gitu ya, saling mencintai, saling menginginkan gitu. Kenapa jodoh belum datang gitu. Ada beberapa kondisi gini, ada sebagian kalian itu yang memang single gitu. Orang-orang yang single, kenapa belum datang jodohnya? Kemungkinan besar tuh cuma dua. Satu, pasif. Yang kedua itu emosi kurang available untuk beberapa orang gitu. Jadi ketika kalian menemukan seseorang, kita harus paham dulu sebenarnya orang yang kita inginkan bagaimana. Carilah yang berdasarkan dengan keadaan kita gitu ya. Jangan sampai nanti kamu tahu bahwa kamu orangnya mudah terpancing emosi. Jadi kamu tidak seharusnya mencari orang yang terlalu baperan begitu ya. Dan ya begitulah sebaliknya. Dan di sini tapi bagusnya apa sih? Potensi itu tuh memang ada. Potensi untuk the one menemukan seseorang itu tuh ada di sini, walaupun itu peluangnya agak kecil karena itu tadi kebanyakan dari kalian di sini adalah pasif gitu kan. Lenormand satu dari dan menunjukkan potensi awal dan peluang baru, tetapi juga bisa berarti ketidakpastian yang menghalangi kemajuan dalam sebuah percintaan gitu. Ada, cuman kayak nggak pasti aja gitu apa yang menghalanginya gitu. Karena tantangan itu tuh yaitu tadi, tantangan itu tuh ada beberapa. Pertama dari kepasifan, yang kedua dari emosi, yang ketiga hubungan yang tidak seimbang gitu ya. Antara kamu dan dia gitu, antara mencari yang dan yang dicari begitu ya. Sebuah hubungan itu ketika sudah berada berdua gitu, jadi tidak ada lagi istilahnya kamu yang dulu menyukaiku, kamu yang dulu mencintaiku. Sebenarnya itu tidak ada. Ketika dua orang sudah menjalin hubungan, jadi semua itu tuh lepas gitu, karena dua-duanya rasa memiliki. Nah, kalau kamu masih dalam keadaan cuek, masih dalam keadaan memainkan pasanganmu, atau seolah-olah berada kamulah yang paling dibutuhkan gitu,
Mungkin saja ini adalah penghalangnya, ini buat orang kalian yang memang sudah berpunya ya gitu ya. Kalau untuk kalian yang masih single, kalau ini saran aja, kalau kalian merasa kayak apa yang kalian beri tidak sesuai dengan yang kalian terima, jadi mohon ditinggalkan ya. Mungkin ketidakseimbangan itulah sebagai tanda bahwa ini bukan jodohmu begitu, sehingga jangan ditanya lagi kapan jodohku datang, apa yang menjadi penghalang, karena penghalangnya satu-satunya adalah memang dia bukan untukmu, dia tidak menginginkanmu gitu. um, tapi jangan khawatir, bahwa semua tantangan itu akan dapat dihadapi dan diatasi dengan ketekunan yang keberanian gitu ya. Uh, Semua penghalang ini nih bersifatnya sementara gitu, dalam artian bahwa ini tidak berlangsung lama, dan ini tergantung lagi bagaimana kalian menyikapi. Jikalau kalian pasif, berarti kalian harus keluar, kalian harus sedikit lebih aktif. Jikalau emosi kita merasa bahwa emosi kita memang tidak bisa diterima, beberapa hal tidak bisa diterima, cobalah menjadi lebih lebih apa ya, lebih available lagi untuk beberapa orang, sehingga bisa menarik calon-calon jodoh yang ada gitu ya. Jika hubungannya tidak seimbang, tolong bicarakan ketidakseimbangan. Misalkan at least misalkan gini, aku mau ketika kamu pulang kerja, aku ditelepon atau aku dikabarin gitu, dan kamu harus bilang gitu. Dan jangan selalu aku yang ngabarin, kamu juga harus aku berharap kamu juga ngabarin aku gitu kan. Biar kenapa, maksudnya sometimes ya, hal-hal kecil semacam itu tuh merepotkan sebenarnya, cuman kalau dilakukan oleh dua orang yang itu sama-sama seimbang, sama-sama bucin, itu akan jadi lebih menyenangkan, demikian gitu. Karena itu tadi lagi ya, hubungan ya memang demikian, dia ada memberi, ada menerima, dan jika lelah itu sama-sama menikmati sama-sama, hubungan itu tuh akan hubungannya akan menjadi enjoy gitu ya. Ini untuk orang yang sudah memiliki gitu. Untuk orang yang belum memiliki, lebih aktif gitu ya, perbaiki dulu. Intinya apa, perbaiki diri dulu dari yang kemarin, baru nanti bisa menarik orang baru dalam kehidupan. Dan apa namanya da, apa dan untuk kalian orang-orang yang sudah memiliki pasangan, jadi disarankan untuk apa ya, untuk lebih memahami diri dan lebih menghargai arti dari sebuah hubungan itu. Karena pada dasarnya kalau kita ini ada namanya tuh rasa syukur yang tinggi ya, dan sehingga menciptakan rasa kekaguman dalam pasangan hubungan tersebut gitu. Ketidakmampuan untuk merasakan keajaiban dalam hubungan dapat menjadi penghalang untuk menemukan jodoh gitu ya. Kadang ada beberapa orang tuh aku lihat begini, mereka sudah memiliki seseorang yang kita bilang oke lah ya, tapi hanya saja karena tidak bersyukur, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk bisa mengagumi bahkan hubungan mereka yang harmonis itu sekalipun. Dan akhirnya apa, ketika rasa syukur itu tidak ada, maka potensi banyak orang yang akan selalu terus mencari yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, padahal hubungan yang dia jalani saja saat ini itu adalah hubungan yang sangat ideal dan dikagumi banyak orang begitu ya. Rasa bosan dalam artian untuk kalian yang sudah memiliki seseorang gitu ya, tapi belum jodoh, bukan berusaha, introspeksi si hubungan dan lihatlah posisi baiknya di mana, dan bukan keajaiban sih, menemukan satu sisi hubungan yang patut dikagumi, itu mungkin akan menambah akan menambah rasa cinta dan mempercepat jodoh sih sebenarnya. Jadi dalam artian apa, untuk orang PayPal nomor 1 ini, kenapa halang jodoh itu terhalang sebenarnya? Bisa saja yang pertama, ada beberapa orang golongan yang memang pasif gitu. Pasif ini bisa banyak ininya, banyak penyebabnya. Mungkin memang pasif dari dulunya, memang dari orangnya dari pasif. Yang kedua mungkin merasa waktunya belum tepat gitu, tapi sudah ingin gitu. Yang ketiga mungkin ada hal-hal yang di masa lalu yang masih nyangkut di pikiran gitu ya. Dan yang keempat mungkin merasa ini belum waktunya gitu,
atau mungkin sudah merasa lelah gitu. Sebagai untuk yang belum memiliki pasangan atau belum mencari, cobalah untuk tidak mengurung diri gitu, membuka diri untuk orang lain, pergaulan demikian, berjalan. Memang betul-betul ini tuh memang disarankan untuk berjalan keluar gitu, jangan jadi orang yang vakum gitu. Setidaknya sekarang banyak hal yang bisa dieksplor, baik duduk ataupun dalam rumah ataupun di luar. Intinya begini, sebanyak ini orang di atas dunia, kira-kira rasanya kalau satu orang yang cocok yang diberikan Tuhan untuk kamu itu, rasanya kemungkinan besarnya itu tuh kosong, nggak ada ya. Maksudnya tidak mungkin Tuhan tidak memiliki itu satu spesies yang bisa menjadi partnermu gitu. Hanya saja mungkin penghalang-penghalangan yang lain seperti temperamen gitu kan, keraguan dan tidak seimbangan antara memberi dan menerima itu tuh masih ada. Jadi intinya apa, banyak-banyaklah belajar di sini ya, banyak-banyak introspeksi, dan lebih memang harus selain dari berusaha mencari memang keluar dari zona nyaman gitu ya, terus juga harus berusaha introspeksi diri dan memperbaiki diri gitu ya. Menyeimbangkan diri lah gitu. Untuk kekuatan di sini menyeimbangkan diri bukan berarti ketika mereka berada dua orang, tapi antara love self dengan love someone itu tuh juga harus seimbang. Jikalau orang terlalu love self, dia akan susah untuk menerima orang lain gitu ya. Jikalau orang terlalu bucin pun sama orang lain, dia akan susah itu untuk menerima dirinya sendiri gitu ya, karena standarnya itu orang lain. Maka ketika dua hal itu tidak seimbang, maka istilahnya jodoh yang ideal pun tidak akan datang gitu ya. Kita tidak bisa menarik jodoh yang ideal gitu. Jadi aku pikir demikian ya. Ini sifatnya bersementara. Jikalau kita mau berubah, maka dia akan berubah gitu. Jangan takut gitu. Jadi aku pikir demikian ya. Mudah-mudahan kalian dapat pesannya, dan see you for the next reading. Bye bye untuk PAI 1. Nah, ini untuk yang memilih file 2 ya. Mari kita buka sama-sama. Ada save. Ayo, ini kenapa is? Aku mah kenapa sering banget dapat kartu ini. Nah, wow. Aku susun dulu ya, biar semuanya kelihatan. Yang ke satunya ada Six of Cups, ada Seven of Coins, ada Ace of Cups, ada 7, 7. Hello from heaven. You love that ones in heaven is all doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. Accept, may you receive what is as it comes. Coba aku geser sedikit ya. Nah, ini bisa kita lihat semua ya. Untuk yang memilih file nomor 2, ini tuh jelas banget bahwa sebagian dari kalian, beberapa orang dari kita ini masih terjebak dengan ingatan masa lalu gitu ya, kisah masa lalu. Dalam artian kebanyakan dari yang memilih file ini, maaf, aku turut berduka cita, itu kalian ditinggalkan oleh pasangan kalian itu karena mungkin sebab kematian lebih banyak, sehingga ini akan susah ya untuk untuk maju ke depan gitu. Dan sebagian lagi memang ada yang masih terjebak dengan kenangan-kenangan masa lalu gitu ya, yang masih belum selesai lah secara emosi, emosi yang ya demikianlah, belum bisa move on gitu ya. Six of Cups, ini adanya nostalgia, ingatan-ingatan masa lalu atau hubungan lama yang menghalangi Anda untuk membuka
menghalangi Anda semua, menghalangi kamu semua terhadap untuk membuka cinta masa lalu, untuk membuka cinta baru gitu ya. Lalu ada seven of coins gitu. Seven of coins istilahnya gimana ya, ini lihat ya, dipaksain pun koinnya itu buat masuk gitu. Perlunya evaluasi, memang butuh kesabaran. Mungkin terlalu fokus pada hasil jangka panjang. Ada beberapa bagian orang, kalian itu tuh pengennya itu yang begini-begini untuk jangka panjang, waktu jangka panjang, padahal ya rancangan itu perlu sih, tapi kadang rancangan yang terlalu perfect begitu ya harus selalu berbenturan dengan keadaan-keadaan saat ini gitu, dengan hambatan-hambatannya. Jadi jangan terlalu fokus untuk hal yang jangka panjang. Kadang-kadang manusia itu memang disuruh untuk menikmati masa jangka pendek dulu ya, jangka saat ini, enjoy the present. Oleh karena itu present itu adalah hadiah, maka hari ini juga mungkin dikatakan adalah present katanya ya. Apa namanya, kamu mungkin terlalu fokus pada hasil jangka yang panjang dan mengabaikan kesempatan cinta yang ada gitu di depan mata, sehingga menghambat kemajuan dalam hubungan gitu ya. Mungkin ini ada beberapa orang, yang pertama itu ada golongan yang memang masih stuck dengan keadaan masa lalu. Maksudnya mungkin bukan pengabdi mantan sih ya, cuman ini memang udah sudah selesai tapi belum bisa move on pada dasarnya. Yang kedua ada orang yang kelompok kalian ini yang apa namanya, perlu evaluasi diri lagi untuk bukan untuk merasa-rasa ya, sebenarnya ini penting atau tidak begitu ya. Karena beberapa kemungkinan kebanyakan saya lihat orang-orang too perfect gitu, yang memiliki jangka yang panjang gitu untuk apa namanya, untuk beberapa aspek kehidupan seperti karir, keuangan, demikian. Mereka tuh lebih kesusahan mencari jodoh karena semua dipikirkan dengan secara matang, detail gitu. Padahal yang namanya ketika kita ingin bersama seseorang yang kadang-kadang manusia itu tuh perlu menutup mata dan tidak mengurangi sedikit kedetailan, itu tuh akan membuat peluang lebih mudah gitu ya. Bukan berarti kita harus careless gitu, tidak, tetapi memang keadaannya tuh demikian. You are too perfect that is not easy to find someone gitu, karena cocok di sini nggak cocok di sana gitu. Itulah sebenarnya yang menjadi beberapa penghalang. Lalu ada Ace of Cups ini memang jika apa namanya, memang harus sebagian kalian agak susah membuka untuk orang baru gitu ya. Potensi cinta baru terhalang oleh ketakutan dan keraguan seperti yang aku bilang tadi gitu. Ada hal-hal di masa lalu yang belum selesai menurut kalian gitu ya. Ada beberapa orang lain justru terlalu perfect untuk merangkai kehidupan masa depannya gitu. Bukan nggak boleh sih, itu sangat boleh dan aku sangat dianjurkan untuk berpikir ke depan. Hanya saja perlu dipahami bahwa manusia itu memang kadang-kadang harus menerima yang ketidaksempurnaan. Apakah ketidaksempurnaan waktu, ketidaksempurnaan tempat, ketidaksempurnaan keadaan, demikian. Itu menandakan bahwa kita adalah manusia, dan cinta yang perfect itu adalah cinta yang bisa bertahan, mungkin menurutku cinta yang bisa bertahan dan dipertahankan dalam ketidakperfekan banyak hal di dunia ini gitu. Lalu ada di sini ada Lenormand ya, yang pertanyaan gitu. Jadi seperti kalian lihat bahwa perlunya evaluasi, refleksi, dan ini kan ada ular ya. Perlu refleksi begitu ya. Mungkin ya sama sih pesannya kayak tadi, mengembalikan susah untuk berada di momen saat ini. Jadi mungkin saja kalian memiliki orang yang lain, orang baru gitu, cuman karena masih keingat dengan cerita-cerita lama gitu ya, sehingga ya udah, sebenarnya kita maksudnya siapapun yang memilih file ini masih stay pada kenangan masa lalu, sehingga walaupun ada orangnya saat ini jadi nggak bisa dilanjutin gitu. Istilahnya gini, ketika kita menginginkan air yang baru, gelas kosong, diisi, otomatis harus kosong dulu kan. Nah ini posisi keadaan orang-orang yang memilih file nomor ini gitu ya. Sebenarnya apa yang perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya
um, pada dasarnya orang-orang yang telah kalian tinggali tersebut, orang yang sudah tidak bersama kita, apakah kalian pisah karena jarak waktu atau karena umur gitu ya, umur yang karena sudah meninggal atau apa, sebenarnya mereka it's okay. Sebenarnya tidak ada masalah sih, yang sudah ya sudah gitu ya, kamu tetap harus melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu mereka yang percayalah bahwa mereka yang telah tidak bersama kalian lagi, tidak bersama kita, itu mereka tetap baik-baik saja dengan keadaannya gitu ya. Sehingga tidak perlu diragukan lagi. Jadi kita sebagai posisi di sini, sebagai orang yang memilih, yang berada di posisi ini, sebaiknya ya, memang sebaiknya, memang bukan sebaiknya, mungkin ketika kalian buka ini sudah waktunya untuk memikirkan diri sendiri begitu. Bukan berarti ini egois, tidak. Dalam ini lebih mengatakan bahwa waktu bergalau ria itu tuh sebenarnya sudah selesai gitu ya, sehingga kita butuh awal yang baru, start yang baru untuk menerima kebahagiaan-kebahagiaan baru begitu, sehingga perlu dibuka lagi hatinya demikian. Lalu ya udah, ini sama sih sebenarnya, accept, may you receive what is as it comes. Terima saja apa yang sudah. Pahamilah bahwa ketika kita menerima dengan baik, maka yang lain akan bisa datang gitu. Terima saja apa yang sudah lalu. Jikalau memang kenyataannya kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi karena meninggal gitu ya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun kalian salahkan pun banyak orang gitu, berandai pun gini, berandai pun begitu, berharap portal waktu pun ada untuk bisa mengubah segalanya, kita tidak akan tahu dengan keadaan ke depan, karena manusia berubah, semua akan berubah demikian. Sehingga apa, relaxlah dan terima bahwa kalian mencintai orang yang telah lalu, bahwa kalian masih mencintai mereka gitu. Tapi jangan salah, banyak-banyaklah berpikir bahwa katakan bahwa aku juga ingin bahagia gitu ya, aku ingin menata kehidupanku sendiri, minta bantulah kepada Tuhan gitu. Jika kalian memiliki seseorang yang memang kalian percayai, datangilah untuk meminta pendapat, atau setidaknya untuk bercerita ya, untuk bercerita apa yang menjadi janggal hati kalian, itu akan lebih sedikit membantu. Dan intinya apa, perlu pada momen pada file yang kedua ini, kisahnya adalah masih terjebak dengan keadaan masa lalu ya, dan masih terlalu anxiety atau too perfect dalam ingin menatap masa depan, sehingga perfect dengan perfect itu tuh agak susah sih sebenarnya. Memang tidak, kita sadari bahwa manusia tidak akan bisa menjadi perfect seutuhnya untuk dalam keadaan apapun, dan cinta yang baik itu adalah cinta yang bisa perfect dalam keadaan tidak perfect gitu. Jadi ya demikianlah keadaan cinta. Kalau kita bisa mengubah sesuatu yang keadaannya itu memang tidak perfect gitu, dalam artian bisa saja tidak perfect dalam waktu, tempat, atau dalam keadaan, itulah sebenarnya cinta yang perfect. Ini untuk orang-orang yang overthinking, yang mengharapkan bukan mengharapkan, menyusun segalanya dengan sangat baik untuk masa depan. Ya susunlah dengan sangat baik gitu ya, tapi jangan berikan juga peluang untuk ketidaksempurnaan tersebut gitu. Jangan ragu untuk melangkah ke depan gitu. Tenang, orang-orang yang kalian sayang, orang-orang yang telah tidak bersama dengan kalian itu, sebenarnya mereka akan tetap baik-baik saja kok tanpa kalian. Sadarlah bahwa setiap orang memiliki jatah waktu, durasi masing-masing untuk berada di kehidupan orang lain, dan itu memang kenyataannya. Jadi berbahagialah untuk saat ini dan terimalah hal yang baru ya. Jikalau kalian merasa jodoh kalian terhalang. So, aku harap kalian dapat ya pesannya dari apa yang aku bacain. Semoga ini bermanfaat, and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini untuk file nomor 3 ya. Mari kita lihat sama-sama apa yang dikatakan kartunya. Hope. Knight of Wands. The Death. Ada Ace of Cups. Ace of Wands. Ini wands semua. Wow. Ada 32. Jadi
ini satu. Ini aku nggak tahu, tapi energi death-nya itu yang paling besar ya, majornya itu energi death. Dan ini dia, aku lihat. Kelihatan nggak ya? Oh ya, agak kesini dikit dah. Ada Knight of Wands, Death, Ace of Wands, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 hati, 32 Teaching and Learning Hope. Ini untuk kartu yang memilih yang pile 3 ya. Pada dasarnya mungkin ini agak mirip-mirip dengan nomor 2, tapi ini nggak mirip gitu ya. Karena di sini pada dasarnya ada sesuatu yang berjalan sangat cepat, dan ini berurusan dengan yang namanya ekspektasi sebenarnya sih. Dan memang harus diakhiri gitu. Jadi aku kasih tahu dulu ini dan ini gitu ya. Mungkin ada ambisi begitu ya, ambisi yang sangat baik, yang sangat besar, tapi juga bisa kadang-kadang karena yang terlalu besar itu tuh juga menimbulkan sesuatu impulsivitas yang menghalangi hubungan serius. Contohnya begini, karena kita terlalu tidak sadar ya, karena kita terlalu mencintai seseorang sehingga kita kayak jadinya tuh bucin sih, dan membuat partner kita itu tuh atau orang yang sedang kita dekati atau yang kita inginkan itu menjadi ilfil kali ya mungkin ya. Dan itu tuh harus sifat yang demikian tuh harus diakhiri sebenarnya. Dan tapi ada juga di sini yang berlawanan gitu ya, berlawanan, kelompok yang berlawanan dalam artian ada beberapa orang yang diantara kita yang memilih pile ini adalah orang-orang yang takut untuk memulai sesuatu yang baru gitu ya. Entah itu ada hal yang belum selesai di masa lalu gitu, atau belum mengakhiri sesuatu hal begitu intinya. Lalu aku juga melihat di sini begitu ada emosi yang mendalam dan rasa ketidakpuasan yang sejujurnya ini menghalangi jodoh ya gitu ya. Makanya oleh sebab itu ada yang namanya perlu pembelajaran dan dari pengalaman masa lalu untuk menghindari kesalahan yang sama gitu, sehingga menghalangi hubungan yang sehat. Harapan-harapan itu ini berasal dari mana? Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang yang memilih pile ini terlalu idealis dalam memilih pasangan gitu. Apapun ceritanya di dunia ini menurutku ya, kita tidak bisa terlalu idealis untuk segala hal demikian gitu. Jadi pada intinya bisa disimpulkan dalam ya, untuk bacaan untuk pile 3 ini ya, cepet banget ya kayaknya bisa disimpulkan. Kombinasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa dari yang aku baca dari Knight of Wands, the Death, Ace of Wands juga gitu ya. Pada kenyataannya adalah bahwa ketidakpuasan, ada sesuatu yang tidak puas kamu di bagian emosi gitu ya dalam hubungan, kurangnya pembelajaran, dan kamu tidak mau belajar, masih belum mau belajar gitu ya. Serta harapan-harapan yang tidak realistis lah dapat menghalangi kamu dalam mendapatkan jodoh. Ini mungkin begini sih keadaannya, maksudnya mungkin aja keadaannya tuh begini, kamu mengharapkan misalkan spek artis gitu ya, tapi juga kamu mengharapkan seorang pangeran gitu ya. Itu kan sebenarnya kan pangeran itu kan sebenarnya ada dalam dongeng gitu ya. Nyatanya dalam keadaan manusia gitu ya, orang kalau sempurna, misalkan dia cantik atau dia tampan, kaya, baik, berpendidikan, punya attitude, pinter, smart gitu ya, pasti ada satu aja kekurangannya. Pasti dia mungkin sedikit gila atau tidak waras secara seutuhnya gitu ya, aneh gitu. Atau mungkin dia komplit dalam banyak hal, tetapi sayangnya dia jelek atau ya nggak ganteng lah. Atau dia punya banyak uangnya segala macam ini itu, tapi ya seperti aku bilang tadi, dia nggak terlalu pintar atau nggak good looking gitu. Dalam artian apa, spek-spek pangeran atau spek-spek princess yang kalian
lihat spek-spek artis atau apa gitu tuh sebenarnya tidak terlalu realistis gitu ya. Lalu juga ada yang memang sebagian besar lagi ada yang memang harus diakhiri di masa lalu. Sama sih, makanya aku bilang tadi sama kalian ini agak-agak mirip dengan file 2. Ada memang hal yang memang bisa saja ini memang hubungan yang kemarin belum selesai gitu ya, atau dengan orang yang sebelumnya itu tuh belum selesai, atau memang bagian ini ada karakter-karakter kalian sendiri yang seperti aku bilang tadi terlalu realistis, terlalu idealis. Itu memang harus dirubah sedikit demikian. Maksudnya ketika kita menginginkan ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita tidak bisa memaksakan kehendak gitu. Jadi ketika kita menemukan seseorang gitu ya, cuman ada satu kriteria yang tidak masuk gitu, perlu dipertimbangkan lagi apakah itu betul-betul kriteria yang memang tidak bisa ditoleransi atau memang bagaimana gitu. Kadang-kadang misalkan gini, ada orang yang sudah memiliki kapasitas semuanya tetapi calonnya itu tuh ngerokok gitu ya. Gara-gara cuman ngerokok dia nggak bisa toleransi lagi gitu. Sebenarnya kan bisa aja misalkan ada kayak ada sejenis kayak kesepakatan, misalnya kalau kamu berhenti merokok, oke, kita bisa lanjut gitu, kalau enggak ya udah, it's okay. Atau hal-hal yang lain lah, jangan sampai seperti memang kita ada panduan, setiap kita ya memiliki hal-hal yang unik atau tidak standar sendiri untuk dalam jodoh yang memang tidak bisa kita cancel gitu ya. Tetap ada sifatnya itu tuh yang memang sifatnya mutlak, itu memang tidak bisa gitu. Tapi ada lagi yang sifat-sifatnya yang lain, hal yang misalkan remeh-temeh gitu ya, yang sebenarnya perlu bisa dinegosiasikan, dan itu pertimbangkan lagi gitu ya. Dan ini yang paling yang maksudnya yang realistis ya. Dan yang paling berat itu adalah memang orang-orang yang belum pernah seutuhnya bisa melepas masa lalunya gitu, dan masih terjebak dengan harapan seperti ini, Tuhan bakal kasih aku yang terbaik kok gitu ya. Maksudnya tuh iya gitu, cuman lu nggak usah memaksa juga kalau pengen ketemu jodoh gitu. Jadi penuhilah apa yang seharusnya dipenuhi, dan yang lainnya bisa negosiasikan lah gitu ya. Jangan terlalu diinikan lagi gitu. Kalaupun kalian gagal di masa-masa lalu itu, jangan terlalu cepat untuk masuk ke tahap selanjutnya. Belajar dulu gitu ya. Belajar kenapa? Karena ketika tidak belajar, nanti selanjutnya sebenarnya kita cuma narik orang yang sama dalam kehidupan kita. Jadi polanya tuh begini, ketika kita yang aku lihat ya, kebanyakan ketika orang putus, dia berusaha cepat mencari yang baru tanpa belajar dulu, introspeksi segala macam. Sebenarnya dia menarik ke lingkaran itu lagi, lingkaran setan, nggak berujung-ujung dia. Jadi sebenarnya kita menarik orang yang sama sih sebenarnya, hanya saja mungkin dalam cover yang berbeda gitu, dalam waktu yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Namun pada intinya ceritanya itu tuh sama gitu. Jadi ini terlalu menyakitkan gitu, dan terlalu melelahkan jika diulang berlarut-larut. Jadi sarannya itu tuh belajar dan belajar dan terus berharap gitu ya, belajar, berharap, menerima gitu. Dan inilah yang menjadi halangan dari beberapa orang ya. Dan aku pikir cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat nangkep apa yang aku bilang. And thank you so much yang udah subscribe, dan yang belum subscribe juga, yang baru bergabung, aku bilang halo, selamat datang, dan semoga kalian suka. Kalau kalian memiliki ide yang lain juga boleh di komen di bawah buat kasih aku ide mau baca apa. Oke, thank you so much, see you for the next reading, bye bye.